Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dilayakkan dan juga kita diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berseru dan bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk seluruh hidup kami. Bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan pemeliharaanmu yang ajaib. Kalau kami hidup sampai hari ini adalah anugerah-Mu saja. Dan kalau kami boleh melewati hari demi hari dengan tantangan-tantangan kehidupan dalam dunia ini, juga karena Engkau terus menopang kami dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya, dan kiranya Engkau memberkati agar firman-Mu boleh kiranya tertanam dalam hati kami, boleh kiranya membuka wawasan kami dan cara berpikir kami, serta menuntun kehidupan kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Tuhan tolonglah kami serahkan diri kami dan waktu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampunilah segala dosa kami, sucikan dan basuhlah kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gemam mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul yang saya berikan dalam renungan ini adalah Tuhan Allah berbicara kepada kita melalui alam dan juga melalui Alkitab. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah bukanlah Allah yang diam dan bisu. Kita bisa belajar dari Alkitab bahwa Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Nah, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Di dalam Mazmur 19
yang kita baca ini mengajarkan kita bahwa Allah berbicara kepada kita melalui alam semesta. Di dalam ayat 2 hingga ayat yang ke-7 itu dikatakan demikian. Inilah yang kita sebut sebagai wahyu umum. Melalui wahyu umum, Allah berbicara kepada semua orang dimanapun di seluruh muka bumi. Dan selain melalui alam, Tuhan juga berbicara kepada kita melalui Alkitab. Itu dicatat di dalam ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Nah, inilah yang kita sebut sebagai wahyu khusus. Jadi melalui wahyu khusus, Allah berbicara kepada siapa saja yang membaca kata-kata dari Alkitab. Dan pesan dari Mazmur pasal 19 ini adalah bahwa kemuliaan Tuhan itu diperlihatkan, dinyatakan kepada kita melalui alam semesta. Dan anugerah Tuhan diperlihatkan kepada kita melalui Alkitab. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Mazmur pasal 19 berhubungan erat dengan Mazmur pasal 18. Nah, salah satu nama sebutan Allah yaitu Gunung Batuku. Itu dikatakan atau muncul dalam kitab Mazmur 18 dan juga Mazmur 19 diakhiri dengan nama sebutan yang sama untuk Tuhan yaitu Gunung Batuku. Jadi Mazmur 18 dan 19 sama-sama merayakan kuasa Tuhan. Dan kedua Mazmur ini juga merayakan kesempurnaan firman Tuhan. Kedua Mazmur ini baik pasal 18 dan 19 merayakan berkat-berkat bagi mereka yang hidup menurut firman Tuhan, yang hidup menurut atau mentaati firman Tuhan. Jadi dua hal utama dalam Mazmur 19 yaitu kemuliaan Tuhan dalam alam semesta dan anugerah Tuhan dalam kitab Alkitab yang dimulai di pasal 18. Melalui Mazmur pada hari ini, pasal 19, itu mendorong setiap kita untuk apa? Untuk mentaati Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu kita perlu melihat sendiri kemuliaan Tuhan melalui alam dan juga mencintai firman-Nya yang kita temukan atau yang dapat kita baca melalui Alkitab. Di dalam ayat 2 disebutkan demikian, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi, penciptaan memiliki pesan bagi mereka yang memperhatikan dan memikirkan apa yang dilihatnya setiap hari. Setiap kali kita mengangkat mata, kita melihat kemuliaan Tuhan di langit di atas. Melalui keindahan matahari, matahari terbenam saja, kita bisa melihat keindahan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan ketika matahari terbenam. Dan jika langit itu mulia, Tuhan yang telah membuatnya pasti lebih mulia lagi. Langit memang menyatakan kemuliaan Tuhan, tetapi kita tidak dapat benar-benar mengenal Dia tanpa penjelasan Alkitab. Kita hanya dapat mengenal Tuhan dari dekat melalui Alkitab. Di situ di dalam ayat yang ke-8 hingga 10, ayat ini menggambarkan kesempurnaan firman Tuhan dan pengaruhnya terhadap umatnya. Di sini Raja Daud mengungkapkan bahwa firman Tuhan itu sempurna. Itu yang pertama. Kemudian menyegarkan jiwa. Kemudian yang keduanya adalah firman Tuhan itu teguh bercahaya, teguh memberikan hikmat. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan itu benar, menyukakan hati dan juga memberikan keadilan. Ayat bagian keempatnya adalah firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Firman Tuhan itu memiliki nilai tertinggi di dalam ayatnya yang ke-11. Jadi kita perlu mencintai Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab adalah melebihi harta kita. Nah, pertanyaannya dan tantangan bagi kita yang perlu kita renungkan adalah, apakah firman Tuhan merupakan kesenangan terbesar bagi kita, bagi saudara? Apakah firman Tuhan kita baca atau kita renungkan atau kita dengarkan? Ada banyak cara sekarang ini kita dapat membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa memutar dari YouTube misalnya, atau aplikasi
kita bisa membaca, kita bisa menyimpan aplikasi Alkitab di dalam handphone kita dan kita bisa membacanya. Kemudian saudara, apakah Anda membaca setiap hari untuk semakin lebih mengenal Tuhan Allah kita? Itulah yang perlu kita renungkan dan perlu menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Allah, umat yang percaya kepadanya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan terus memberkati akan iman kita dan terus mengagumi akan kebesaran Allah dan juga kasih karunia-Nya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami firman dan juga melalui alam semesta ini Engkau berbicara kepada kami. Alam semesta ini menceritakan kepada kami umat-Mu, manusia, bagaimana Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, dan Engkau ialah yang telah menciptakan alam ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, dan melalui firman-Mu di dalam Alkitab yang ada di tangan kami, juga menuntun kami untuk lebih mengenal Engkau, dan lebih lagi memahami akan anugerah-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan tolonglah kami agar kami dapat merenungkan hal ini. Betapa mulianya Engkau. Langit menceritakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan Alkitab juga menjelaskan, memberitahukan kepada kami akan anugerah-Mu yang ajaib bagi kami umat-Mu, umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkanlah iman kami dan berkatilah akan firman-Mu. Biarlah kami terus kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, dan juga kami hidup takut akan Tuhan dengan mentaati akan firman Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.